Ya, selamat siang Ibu, teman-temanku semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang modul ajar yang sudah kita terima dari fasilitator dan mungkin ini akan sedikit kita bahas. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar kegiatan ini bisa dilancarkan. Berdoa dimulai. Amin, amin. Terima kasih Ibu Okta sudah mau hadir di kesempatan kali ini. Hari ini bahasan kita, topik kita adalah modul ajar. Modul ajar. Seberapa tahu sih Ibu tentang modul ajar nih kita nih? Modul ajar pada dasarnya sama dengan RPP ya, cuman dia yang kali ini modul ajar yang ini lebih detail aja, seperti itu. Ada lengkap dengan kompetensi awal siswa, lalu lebih detail lah daripada yang sebelumnya kita gunakan, yaitu RPP. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya. Memang ini adalah pekerjaan kita sebagai guru ya untuk membuat modul ajar. Ya, kalau zaman kurikulum sebelumnya mungkin ini adalah kurikulum 2013 kita sebut dengan RPP. Ya, jadi kita mengenal perbedaan nama namun mungkin tetap dirangkai menjadi sebuah konsep pembelajaran yang harus kita atau komponen-komponen yang harus kita buat untuk pembelajaran kepada putra-putri kita. Dan hari ini yang kita bahas adalah modul ajar, terutama tentang konsep modul dan komponen modul ajar. Ini konsep modul ajar. Apa itu modul ajar? Adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik, merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran dan dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar ini disusun dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, guru diwajibkan mengenal konsepnya mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dan ini adalah lingkaran dari modul ajar. Yaitu kita harus menyusun dalam sebuah rangkaian ya yang kita sebut dengan modul ajar. Di sana ada alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan tujuan akhir adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Sudah bisa dilihat ya Ibu? Kemudian kita bahas tentang komponen modul ajar. Jelas ya Ibu? Komponen modul ajar apa saja sih yang terdapat dalam jelas. Komponen modul ajar? Ya, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi. Nah, ini yang termasuk daripada komponen modul ajar, yaitu ada 3 komponen yang termasuk dalam modul ajar. Yang pertama, informasi umum,
kemudian kompetensi inti, dan ketiga adalah lampiran. Ya, sama seperti kita ketika menyusun RPP juga ada 3 komponen inti ini yang perlu dicantumkan dalam pembuatan modul ajar kita, yaitu terkenaan dengan informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Apa saja yang termasuk dalam informasi umum? Yaitu kita di sana menyebutkan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang dipusatkan, yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti, komponen inti, yang berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Dan termasuk yang ketiga adalah komponen yang ketiga adalah lampiran. Lampiran yaitu berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Ya, mari kita bahas satu persatu ya tentang komponen modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum itu terdiri tadi dari identitas modul. Identitas modul itu berisi tentang nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian kelas berapa yang Ibu ajar, dan alokasi waktu yang ditentukan atau yang disesuaikan dengan satuan pendidik yang ada di lingkungan Ibu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Ya, kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil belajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Kalau misalnya dalam sebuah modul, Ibu akan mengajarkan materi tertentu, ya maka disesuaikan dengan tujuan apa yang akan dicapai dari materi itu, yang diharapkan dapat dicapai untuk anak didik kita. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah komponen inti, ya berisi tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pemahaman menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode assessment yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang merupakan dan informasi dan juga prosedural pemahaman, konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Isi dari kompeten inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pemahamannya adalah materi tertentu bisa bermakna bagi anak-anak, ya bisa digunakan bagi anak-anak untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya, seperti contohnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Ya, dalam organisasi tentu kita
harus mengetahui tujuan organisasi itu sendiri, ya, dan berkiprah di organisasi di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Jadi semua materi yang kita berikan kepada anak-anak diharapkan bisa bermakna dan bisa digunakan di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, mungkin ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga mungkin bisa ya kita menulis cerpen atau membuat dialog. Guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, ini artinya membuat pertanyaan yang memicu anak-anak untuk berpikir kritis. Ya, memicu untuk anak-anak agar dia paham dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara beruntun sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Ya. Jadi ini sama seperti kita dalam menyusun sebuah RPP. Ya, pendahuluan, yaitu bagaimana kita memulai sebuah pembelajaran. Ya. Kemudian inti adalah kegiatan inti yang biasanya digunakan untuk kegiatan menerangkan, kegiatan anak berinteraksi dengan guru dan siswa, dengan siswa juga. Ya, kemudian kegiatan penutup. Kemudian assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kita mengenal adanya 3 jenis assessment, yaitu assessment sebelum pembelajaran, assessment selama proses pembelajaran, dan assessment pada akhir proses pembelajaran. Itu diagnostik, formatif, dan sumatif. Ya mungkin ini semua sudah dilaksanakan oleh semua para guru yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ya. Bagaimana kita melakukan evaluasi ya terhadap anak didik kita agar kita mengetahui sejauh mana mereka paham dengan apa yang dipelajari dan pada akhir pembelajaran mereka memperoleh pengetahuan ya dari yang telah diajarkan. Bentuk assessment yang biasa dilakukan adalah yaitu mensikap profil pelajar Pancasila. Ya, begitu dapat berupa observasi, kita mengamati anak-anak ya ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan mungkin juga dengan pencatatan ya anekdot. Kemudian dengan performa, presentasi, drama, pameran hasil karya atau jurnal dan sebagainya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan psikomotorik ya. Jadi keterampilan anak ya dalam melakukan kegiatan setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian tes tertulis ya bisa objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat atau benar dan salah. Dan ini semua dirangkum atau dibuat oleh guru yang akan mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran. Lampiran ini berupa lembar kerja peserta didik atau
Kalau dulu kita mengenal adanya LKS atau lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Ya. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Ya, dan yang lampiran selanjutnya adalah berupa glosarium. Glosarium ini biasanya merupakan kumpulan istilah atau kata-kata. Kalau misalnya kita mengajar vocabulary, mungkin kita mengajar reading, gitu ya, kita meletakkan atau mengambil kata-kata tertentu, kata-kata sulit ya untuk diterangkan, atau kata-kata yang tidak pernah didengar, tidak biasa didengar ya, bisa kita tuliskan dalam glosarium. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu atau bapak sekalian ingin mengambil materi dari internet, maka kita tuliskan link yang menunjukkan sumber yang kita ambil dari mana. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang belum jelas, dipersilakan untuk ditanyakan. Dan untuk Ibu, ya barangkali ada yang belum jelas atau ingin ditambahkan, dipersilahkan. Aduh, ini video saya mati ternyata, dari tadi saya buka malah nggak bisa. Aduh, video saya malah rusak, Bu. Coba bisa nggak? Bisa juga. Dari tadi mati. Padahal saya hidupin videonya. Saya juga Waduh, inilah kalau kendala ya. Salah satu kendala IT begini ya, Bu ya. Dari tadi ini saya hidupin loh. Kenapa jadi mati? Kok saya nggak ada tadi saya lihat ya. Apa karena belum dandanan ya? Iya. Oke. Itu ya Ibu Okta, kita sudah mempelajari tentang modul ajar. Jadi ada berapa komponen yang kita ketahui untuk mempelajari atau membuat sebuah modul ajar tadi. Ada 3 komponen, Ibu ya, komponen yang inti. Sejauh ini karena memang komponen umum, komponen inti, kemudian komponen lampiran. Lampiran yaitu adalah 3 komponen yang biasa kita gunakan dalam pembuatan modul ajar, yang sekarang namanya modul ajar. Kalau dulu mungkin tahun sebelumnya adalah RPP. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mengembangkan ya, karena ini sudah dilakukan, ini hanya pengembangan saja, mungkin ada beberapa istilah baru yang kita pelajari ya, mudah-mudahan kita semua bisa membuat modul ajarnya dengan latihan yang disediakan ya, dan kita bisa menghasilkan modul ajar yang terbaik yang bisa digunakan untuk peserta didik kita di satuan pendidik masing-masing. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terputus-putus ini koneksi saya atau gimana ya? Ya, selamat siang. Halo.